Lu babi, lu aman. Itulah kata-kata yang pertama kali terlintas di kepalaku saat membaca Animal Farm. Cerita ini bertemakan tentang pemberontakan antara para hewan dengan manusia yang notabene-nya merupakan majikan mereka sendiri. Dan singkat cerita, para hewan berhasil meninggalkan manusia dari peternakan yang selama ini mereka idam-idamkan dan mengubah peternakan menjadi peternakan hewan. Mari kita berkenalan dengan kawan Napoleon, babi yang akan menjadi sorotan utama dalam cerita ini. Karena menurutku, Napoleon ini mempengaruhi jalan cerita dari Animal Farm. Napoleon bertindak sangat licik terhadap hewan-hewan yang dipimpinnya. Tapi sebelumnya, Napoleon dipasangkan dengan seorang babi yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, bernama Snowball. Mereka bersama-sama membuat 7 sila yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Animal Farm atau peternakan hewan. Tapi, kepemimpinan mereka berdua berakhir saat Napoleon akhirnya memilih untuk mengkhianati Snowball dan memfitnahnya serta mengusirnya dari peternakan hewan. Hal itulah yang membuat Napoleon menjadi pemimpin tunggal di Animal Farm atau peternakan hewan. Napoleon dengan mudah mengubah 7 sila yang ada dan mengubahnya sesuai dengan apa yang ia inginkan atau hal yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau bagi kaumnya, para babi, yang merupakan penggerak atau penjalan dari peternakan hewan itu sendiri. Jadi sebelumnya, karena hewan-hewan itu memiliki kecerdasan yang kurang, akhirnya para hewan sepakat untuk memilih para babi untuk menjadi pemimpin mereka atau menjalankan peternakan hewan. Istilahnya kayak sebagai pemerintah lah. Jadi rakyat-rakyat milih dan menunjuk orang untuk memerintah mereka atau mengatur mereka. Ya sama kayak kita sama pemerintah. Tapi bedanya ini hewan. Nah, peraturan demi peraturan atau sila demi sila mulai berubah. Bahkan, kini Napoleon yang sebenarnya merupakan seorang babi, kini malah lebih mirip dengan seorang manusia. Menurutku hal ini cukup miris, karena menurutku para hewan itu memilih Napoleon atau memilih para babi agar mereka dapat dibimbing dengan baik, sesuai dengan keinginan para hewan. Karena yang tahu kesulitan dari para hewan itu ya para babi juga. Mereka kan sama-sama hewan. Tapi pada akhirnya, para babi atau Napoleon memilih mengkhianati para hewan atau berkhianat dengan halus. Dan ini merupakan hal yang menurutku sedikit relate dengan kehidupan yang ada. Meskipun novel ini sudah ada dari beberapa tahun atau ratus tahun yang lalu, tapi ceritanya masih terasa sangat fresh. Dan kenapa kalian harus baca Animal Farm? Yang pertama, ceritanya disampaikan dengan sangat bagus. Walaupun isi atau tema yang diambil itu merupakan tema yang berat, seperti contohnya revolusi, terus pengkhianatan, politik. Itu merupakan hal-hal yang sulit untuk dibahas. Apalagi cerita ini dikemas dengan bahasa yang mudah untuk dipahami, terutama buat aku yang juga seorang orang yang awam atau orang yang kurang paham soal seperti ini. Lalu yang kedua, kalian tidak perlu pusing untuk mengingat nama tokoh, karena nama tokoh yang ada dalam buku Animal Farm itu sangat sedikit. Yang ketiga, ceritanya bikin greget. Sebenarnya ini spoiler ya, karena akhir ceritanya itu menggantung. Jadi ini buku belum selesai. Menurutku ini buku belum selesai. Tapi pada akhir ceritanya itu merupakan keputusan yang bagus, karena kalau misalnya aku jadi penulisnya, mungkin aku nggak tahu bakal menyelesaikan cerita ini bagaimana, karena cerita ini bagus, no comment, pokoknya endingnya gantung tapi pas gitu. Tapi sebagai pembaca aku juga sedikit menyayangkan karena aku nggak tahu bagaimana akhirnya. Tapi dalam buku ini sudah cukup jelas. Dan yang keempat, bukunya tipis. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Bukunya tipis. Ini cuma ada 120 halaman. Mungkin menyamai kumpulan cerpen atau kumpulan puisi. Tapi buat kamu yang baru mulai membaca,
kusarankan jangan baca Animal Farm karena narasinya itu banyak sekali, dialognya sedikit. Jadi bagi kalian yang kurang suka dengan narasi yang banyak, mungkin Animal Farm bisa jadi sedikit red flag atau yellow flag. Tapi itu tergantung dengan kalian. Isinya sangat bagus sekali. Dan yang kelima, relate dengan realita yang ada saat ini. Seperti yang sudah aku bicarakan tadi, walaupun buku ini sudah lama atau walaupun ini buku klasik, cerita atau isinya itu masih terasa sangat fresh dalam kehidupan yang ada saat ini. Karena relate dengan realita yang ada saat ini, di mana kita nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Semuanya buta, karena peraturan yang ada sebelumnya itu diubah dengan halus pada periode selanjutnya. Buku ini pokoknya best. Rating dari 10 itu mungkin 8,9 dari 10.